Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferry Irawan akan menjelaskan tentang respirasi. Respirasi merupakan proses metabolik fundamental yang sangat penting dalam kehidupan tanaman, memungkinkan konversi energi menjadi energi yang dapat digunakan sel pada tanaman, seperti respirasi aerob yang berlangsung melalui serangkaian tahapan kompleks yang dimulai dari glikolisis hingga rantai transport elektron. Yang pertama itu glikolisis, merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang terjadi di sitoplasma. Pada proses ini, molekul glukosa berukuran 6 karbon dipecah menjadi dua molekul piruvat berukuran 3 karbon. Selama proses ini dihasilkan sejumlah kecil ATP dan molekul NADH yang menjadi awal dari proses pembentukan energi dalam sel tanaman. Setelah itu, piruvat dihasilkan masuk ke dalam mitokondria melalui proses dekarbolisasi oksidatif. Di sini piruvat diubah menjadi asetil KOA yang melepas molekul karbon dioksida. Proses ini menghasilkan NADH yang selanjutnya akan berperan penting dalam proses produksi energi seperti siklus Krebs. Yang kedua itu siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria merupakan tahap sentral dalam respirasi. Pada siklus ini, asetil CoA dioksidasi secara bertahap menghasilkan karbon dioksida, NADH, dan FHDH2. Siklus Krebs tidak hanya penting untuk produksi energi, tetapi juga merupakan pusat metabolisme sel, terhubung dengan berbagai jalur biosintetis penting. Ketika akar tanaman tumbuh di tanah yang sangat tergenang, terjadi perubahan dramatis dalam mekanisme respirasi. Kondisi tergenang menyebabkan penurunan ketersediaan oksigen yang sangat kritis bagi respirasi aerob. Akibatnya, tanaman dapat terpaksa berlari ke respirasi anaerob, sebuah proses yang jauh kurang efisien dalam menghasilkan energi. Dalam kondisi ini, hipoksia atau anoksia yang disebabkan oleh genangan siklus Krebs dan rantai transport elektron terganggu secara signifikan. Tanpa oksigen, elektron tidak dapat dialirkan melalui kompleks respirator yang normal, yang mengakibatkan penurunan drastis dalam produksi ATP. Gangguan pada siklus Krebs memiliki konsekuensi yang luas. Produksi energi menurun drastis, metabolisme karbohidrat terhambat, dan tanaman mengalami stres oksidatif. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi berbagai proses fisiologis termasuk pertumbuhan, defisiensi sel, dan respon terhadap lingkungan. Beberapa tanaman telah mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap kondisi tergenang, seperti pembentukan jaringan aerenkim yang memfasilitasi pertukaran gas dan peningkatan kapasitas respirasi anaerob. Namun dalam jangka waktu panjang, produktivitas tanaman secara signifikan akan menurun akibat keterbatasan energi yang dapat mengganggu metabolik. Selanjutnya masuk ke mekanisme transportasi air pada tanaman. Transportasi air pada tanaman dari tanah ke daun tanaman melalui beberapa proses utama, yaitu osmosis, tekanan akar, dan tarikan transpirasi. Yang pertama itu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari daerah dengan konsentrasi air yang tinggi, misalnya tanah, ke daerah konsentrasi air yang lebih rendah, misalnya akar tanaman, melalui membran semi permeabel. Di dalam akar bergerak air ke akar melalui proses osmosis, mengikuti gradien konsentrasi air. Akar tanaman memiliki konsentrasi zat terlalu yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah, sehingga air akan bergerak masuk ke akar. Yang kedua, tekanan akar. Setelah air masuk ke akar, proses tekanan akar akan mendorong air ke dalam xilem, saluran pengangkut air. Tekanan akar dihasilkan oleh proses osmosis yang menyebabkan akumulasi air di dalam sel-sel akar, yang kemudian menghasilkan tekanan internal. Tekanan ini mendorong air ke atas melalui sistem vaskular tanaman menuju batang dan akhirnya ke daun. Yang ketiga itu tarikan transpirasi. Proses utama transpirasi air ke daun
Daun adalah tarikan transpirasi yang terjadi ketika air menguap melalui stomata di permukaan daun. Ketika air menguap, transpirasi dari permukaan daun menciptakan tekanan negatif di dalam pembuluh xilem. Tarikan ini menarik lebih banyak air dari akar menuju daun, menciptakan aliran air yang terus-menerus dari akar menuju ke daun. Proses ini sangat bergantung pada keberadaan stomata yang terbuka untuk memungkinkan penguapan. Yang selanjutnya itu tekanan turgor dan pengaruh terhadap transportasi hasil fotosintesis dan floem. Tekanan turgor adalah tekanan yang diberikan oleh cairan sel ke dinding sel tanaman. Tekanan ini sangat penting dalam mempertahankan bentuk sel dan mendukung proses transportasi air serta zat lainnya dalam tanaman. Pada floem yang mengangkut hasil fotosintesis seperti gula dan senyawa organik dari daun ke seluruh bagian tanaman. Tekanan turgor di dalam sel pengangkut misalnya sel Seyfe tube dan memainkan peran penting. Gula yang diproduksi selama fotosintesis menyebabkan penurunan konsentrasi air di dalam floem yang menarik air dari dalam xilem menuju osmosis. Hal ini menciptakan tekanan hidrostatik yang mendorong hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tanaman. Sebaliknya, tekanan turgor yang cukup dalam floem memastikan bahwa aliran ini tidak terganggu, sehingga distribusi hasil fotosintesis berlangsung dengan baik. Dan jika tekanan turgor terganggu, misalnya akibat kerusakan air atau kerusakan sel, aliran hasil fotosintesis dalam floem akan terhambat. Tanaman tidak dapat mengirimkan cukup nutrisi dan energi ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkannya, yang dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan produktivitas. Nah, selanjutnya masuk ke bagian perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pertumbuhan pada tanaman mengacu pada peningkatan ukuran atau volume tanaman yang terjadi melalui proses pembelahan dan pemanjangan sel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, misalnya dengan mengukur panjang batang, jumlah daun, dan berat tanaman. Dan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang lebih kompleks dalam mencakup perubahan bentuk, struktur, dan fungsi tanaman sepanjang hidupnya. Perkembangan mencakup fase-fase seperti perkembangan biji, pembentukan akar, pembentukan batang, daun, dan pembungaan. Perkembangan juga melibatkan diferensi sel, di mana sel tanaman mengambil peran yang berbeda, misalnya sel akar atau sel daun. Contoh, pertumbuhan. Panjang batang tanaman yang meningkat setelah tanaman menerima air dan nutrisi. Dan perkembangan adalah perubahan dari bibit menjadi tanaman dewasa atau dari tanaman berbunga menjadi buah yang matang. Faktor-faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman. Faktor yang pertama itu faktor cahaya dan suhu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena mereka berperan dalam proses fotosintesis dan pengaturan metabolisme tanaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fototropisme. Fototropisme adalah respon tanaman terhadap cahaya. Tanaman akan tumbuh menuju sumber cahaya atau menjauhi cahaya. Meskipun sebagian besar tanaman menunjukkan fototropisme positif, hal ini terjadi karena distribusi hormon auksin yang lebih banyak dari sisi tanaman yang lebih gelap, menyebabkan pemanjangan sel yang lebih cepat di sisi tersebut, sehingga tanaman akan membengkok ke arah cahaya. Yang kedua itu termoperiodisme. Termoperiodisme adalah respon tanaman terhadap suhu dalam konteks perubahan waktu atau musim. Beberapa tanaman memerlukan suhu tertentu pada waktu tertentu untuk proses fisiologis seperti berbunga atau pembentukan buah. Tanaman ini bisa dibedakan menjadi tanaman yang membutuhkan suhu dingin atau vernalasi atau untuk berbunga, dan tanaman yang lebih menyukai suhu hangat untuk berkembang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon auksin, sitokinin, dan giberlin dalam pertumbuhan tanaman. Yang pertama, auksin. Auksin merupakan hormon yang berperan dalam memproduksi pemanjangan sel, diferensiasi jaringan. Auksin terutama terlibat dalam fototropisme, di mana ia terakumulasi di sisi tanaman yang jauh dari cahaya, menyebabkan pemanjangan sel dan pembengkokan tanaman menuju cahaya.
Auksin juga berperan dalam pembentukan akar dan pengaturan pertumbuhan tunas. Yang kedua itu sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang mempromosikan pembelahan sel dan menghambat penuaan sel. Sitokinin bekerja sama bersama auksin untuk mengatur pertumbuhan akar dan tunas serta mempengaruhi diferensi sel. Hormon ini sangat penting dalam pembentukan tunas lateral dan merangsang pembentukan cabang baru pada tanaman. Yang ketiga itu giberelin. Giberelin adalah hormon yang berperan dalam merangsang pemanjangan batang, perkecambahan biji, dan pembungaan. Giberelin mengatur pertumbuhan tanaman dengan merangsang sel untuk berkembang lebih panjang, serta berperan dalam pembentukan bunga dan buah. Giberelin juga berperan dalam mengatasi dormansi biji dan merangsang perkecambahan biji yang memerlukan suhu atau kondisi tertentu. Tahapan-tahapan utama perkecambahan biji. Yang pertama itu imbibisi atau penyerapan air. Imbibisi adalah tahapan awal perkecambahan di mana biji menyerap air dari lingkungan sekitar. Proses ini menyebabkan biji membengkak dan kulit biji mengendur, sehingga memungkinkan enzim dalam biji untuk mulai bekerja. Penyerapan air dapat mengaktifkan metabolisme dalam biji dan memulai proses perkecambahan. Yang kedua, aktivitas metabolisme. Setelah imbibisisi, proses metabolisme dalam biji memulai berjalan. Enzim-enzim yang ada di dalam biji misalnya amisile memulai memecah cadangan makanan seperti pati menjadi gula yang digunakan untuk energi. Proses ini menyediakan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio. Yang selanjutnya pertumbuhan embrio. Pertumbuhan embrio merupakan tahap embrio dalam biji mulai tumbuh. Akar seperti radikula dan pertama kali muncul dan tumbuh ke arah bawah dan mencari air dan mineral dari tanah. Sementara daun, lembaga atau kotiledon mulai berkembang dan muncul ke permukaan tanah. Yang selanjutnya pemunculan kotiledon. Setelah akar terbentuk dari mulai tumbuh, kotiledon atau daun lembaga akan muncul. Kotiledon mengandung cadangan makanan yang digunakan tanaman muda hingga daun sejati berkembang dan dapat melakukan fotosintesis. Yang selanjutnya pembentukan tanaman muda. Pada tahap akhir, tanaman muda atau sebutan untuk tanaman yang baru tumbuh setelah perkecambahan. Akar, batang, daun sejatinya berkembang, tanaman mulai mengadakan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Perbedaan perkecambahan epigael dan hipogael. Perkecambahan epigael, pada perkecambahan ini kotiledon akan bergerak ke atas tanah dan bersama dengan batang lembaga. Proses ini terjadi karena batang lembaga tumbuh lebih panjang sehingga kotiledon berada di atas permukaan tanah. Perkecambahan epigael sering kali terjadi pada biji yang memiliki kotiledon tipis dan mudah menyerap air. Yang kedua itu perkecambahan hipogael. Pada perkecambahan ini, kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Batang lembaga tidak tumbuh terlalu panjang dan kotiledon tetap terkubur dalam tanah. Sementara daun sejati mulai tumbuh di atas permukaan tanah. Masuk yang terakhir yaitu proses biosintesis auksin. Auksin adalah salah satu hormon tanaman yang berperan penting dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti pemanjangan sel, pembentukan akar, serta respon terhadap cahaya dan gravitasi. Berikut penjelasan tentang biosintesis auksin. Yang pertama, prekursor utama auksin yang ditemukan di tanaman adalah asam indol asetat atau IAA. Biosintesis dimulai dari asam amino. Proses biosintesis dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, konversi tritofan menjadi IAA dan enzim yang terlibat. Yang kedua itu pengangkutan auksin secara polar. Auksin diangkut dalam tanaman melalui jaringan vaskular, khususnya floem dan xilem. Auksin memiliki kemampuan untuk bergerak secara polar, yang berarti bergerak dalam arah tertentu. Pengangkutan ini dikendalikan mekanisme transportasi yang aktif melibatkan protein pengangkutan pada membran sel seperti pin proteins. Auksin bergerak dari daerah konsentrasi tinggi, misalnya ujung akar atau daun, menuju daerah konsentrasi lebih rendah, misalnya batang atau bagian batang tanaman. Proses ini berperan dalam pengaturan pertumbuhan seperti fototropisme atau pertumbuhan menuju cahaya.
yang pengangkutan polar auksin juga dipengaruhi oleh pH, potensi elektron kimia, dan sel dari jaringan tanaman auksin yang lebih bersifat asam dan bergerak lebih efisien menuju membran sel. Peran sitokinin dalam pembelahan sel. Sitokinin adalah hormon dalam tanaman yang berperan utama untuk pembelahan sel. Hormon ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan jaringan tanaman dengan mempromosikan pembelahan sel, diferensiasi, serta pertumbuhan tunas ratelar. Beberapa peran sitokinin dalam pembelahan sel meliputi yang pertama pembelahan sel, yang kedua interaksi dengan auksin. Dan selanjutnya peran giberelin dalam perkecambahan biji. Giberelin adalah hormon tanaman yang memainkan peran penting dalam perkecambahan biji dan dalam merangsang pertumbuhan tanaman. Berikut adalah beberapa peran giberelin dalam perkecambahan biji. Yaitu yang pertama pemecahan dormansi biji. Giberelin mengatur proses pemecahan dormansi biji yang menghambat biji untuk berkecambah dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, merangsang perkecambahan. Giberelin merangsang pertumbuhan sel dalam biji yang sedang berkecambah, terutama di bagian yang memerlukan energi untuk menumbuhkan akar dan batang. Yang ketiga, mempengaruhi pembungaan. Selain dalam perkecambahan, giberelin juga terlibat dalam proses pembungaan pada beberapa tanaman dengan merangsang pembentukan bunga. Yang selanjutnya biosintesis giberelin dan pengaturan oleh faktor lingkungan. Biosintesis giberelin diatur oleh berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama suhu dan cahaya. Selain itu, ketersediaan air juga mempengaruhi pada giberelin. Kok nggak ditarik?